wabarakatuh ya. Sudah siapkah saudara menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2022 ya. Para peserta didik khususnya kelas 12 sebagai calon mahasiswa ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan juga tetap semangat dalam menggapai cita-cita melanjutkan sekolah pendidikan yang lebih tinggi yang melalui khususnya jalur UTBK SBMPTN tahun 2022 untuk mempermudah dan kita selalu sukses. Maka saya akan sharing menjelaskan dan pembahasan beberapa soal terkait dengan soal TPS atau tes potensi skolastik. Semangat terus dan semoga berhasil dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apalagi dengan saya khususnya untuk channel sumber informasi pembelajaran. Hari ini kita akan membahas beberapa contoh soal serta pembahasannya dari soal UTBK tahun yang lalu ya. Semoga senantiasa sehat selalu, khususnya untuk para pelajar kelas 12 yang akan menjadi calon mahasiswa melalui jalur UTBK SBMPTN tahun 2022. Seperti telah kita ketahui ya, bahwa untuk tes UTBK itu ada dua macam, plus juga yang berbahasa Inggris ya. Yang pertama itu TPS atau tes potensi skolastik. Nah, ini sudah kita ketahui biasanya berupa soal-soal ada penalaran umum atau PU, kemudian juga ada penalaran kuantitatif ya, kemudian juga ada TPU ya. PU itu yang kita sebut dengan pengetahuan dan pemahaman umum ya. Kemudian juga ada PBM ya. PBM di sini tentunya jenis tes juga ya. Itu yang biasanya pemahaman bacaan dan menulis ya. Selain TPS juga nanti ada jenis soal ya, yang disebut dengan TKA atau tes kemampuan akademik. Ini tergantung tentunya jurusan atau peminatan ya. Pertama ada TKA Saintek dan juga ada TKA Sosum. Ini para pelajar kelas 12 khususnya dan juga sebagai calon mahasiswa harus mengetahui jenis soal tersebut. Dan juga bahasa Inggris ya. Itu biasanya kalau tahun 2021 itu bersatu dengan TPS ya. Baiklah, untuk para peserta didik khususnya kelas 12 sebagai calon mahasiswa terus belajar mempersiapkan diri ya. Karena waktu tidak terasa ya. Nah, kita akan membahas tentang TPS yang pertama ya. Nah, ini ada TPS tes potensi skolastik tahun yang lalu ya. Itu jenisnya PU atau penalaran umum. Jadi misalkan biasanya berupa teks ya. Ini bisa nanti para calon mahasiswa ya bisa membaca ya. Ini ada paragraf pertama, kopi adalah jenis minuman yang sebagian besar ya, yang penting ini sebagian besar di seluruh dunia. Kopi yang dijual biasanya adalah kombinasi dari biji yang dipanggang dari dua varietas pohon kopi Arabica dan Robusta. Nah, ini dan seterusnya. Ini mohon bisa dibaca ya. Dan nanti ada jenis soalnya. Jadi biasanya TPS terutama ini adalah bentuk jenis PU atau penalaran umum ya, berupa teks ya. Dalam paragraf ini cukup banyak juga. Nanti para calon mahasiswa bisa membaca dan ulang lagi untuk teks ini sehingga mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Kemudian ada contoh soal yang pertama ya. Jadi berdasarkan paragraf 1 punya tadi ini paragraf yang pertama ya. Lihat kopi adalah jenis minuman dan juga terkait pada paragraf 2 nih ya. Lihat
Pertanyaannya, berdasarkan paragraf 1, biji Arabica lebih mahal di pasar dunia dibandingkan dengan biji Robusta. Perbedaan kedua varietas ini terutama terletak pada apa? Jadi kita lihat pada paragraf pertama, sana hanya menyatakan ada Arabica dan Robusta. Tapi yang kaitannya nanti dengan varietas, nah di sini pada paragraf berikutnya ya, biji Arabica lebih mahal. Nah ini lebih mahal ya, lebih mahal karena memiliki rasa yang lebih ringan dan memiliki kandungan kafein 7% lebih rendah dibandingkan dengan biji Robusta. Sedangkan pertanyaannya tadi, berdasarkan paragraf yang pertama, biji Arabica lebih mahal di pasar dunia dibandingkan dengan biji Robusta. Perbedaan kedua varietas ini terutama terletak pada A, ini rasa dan tingkat kafein, kemudian B, rasanya, kemudian proses pengolahan, D, wilayah budidaya, E, varietas pohon ya. Nah, kita bahas ya. Nah, biji Arabica itu lebih mahal di pasar dunia karena memiliki rasa lebih ringan. Nah, ini sudah bergabung nih yang B dan A ya, sama. Tapi yang lebih tepat lagi tentunya ini pada paragraf kedua tadi ada rasa dan tingkat kafein yang ternyata lebih rendah ya untuk Arabica ini. Jadi biji Arabica lebih mahal di pasar dunia karena memiliki rasa yang lebih ringan dan memiliki kandungan kafein 70% lebih rendah dibandingkan dengan biji. Nah, ini jawaban yang paling benar, paling tepat ini adalah yang A ya, rasa dan tingkat kafein. Nah, kemudian ada soal yang kedua ya. Jadi berdasarkan paragraf kedua nih, nah kita lihat ya, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar. Di paragraf kedua kita lihat di kaitannya ya, kalau kita lihat ini atau teksnya ini kaitannya ada kafein yang tadi ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa Arabica itu lebih mahal karena memang mengandung rasa dan juga yang lebih ringan kandungan kafeinnya ya, daripada biji kopi Robusta. Kemudian dari contoh soal nomor 2 ini ya, kita lihat berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar ya. Yang A, minyak sawit, karet, dan kakao merupakan komoditas yang menghasilkan lebih besar dibanding kopi. Dan juga perkebunan kopi yang relatif kecil menjadi penyebab daya saing kopi Indonesia di pasaran nasional kurang kuat, dan seterusnya. Kita lihat pembahasan. Jadi pada pembahasan perlawanan dengan pesaing seperti Vietnam, Indonesia tidak memiliki perkebunan kopi yang besar. Dan oleh karena itu menemukan lebih banyak kesulitan untuk menjaga volume produksi dan kualitas kopi. Hingga daya saing kopi Indonesia di pasar internasional kurang kuat ya. Di kata perlawanan tadi kan yang tidak benar ya. Di manakah pernyataan ini yang tidak benar? Nah, kata berlawanan menunjukkan keadaan yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume produksi dan kualitas kopi Vietnam itu lebih besar dan stabil dibandingkan Indonesia ya. Jadi untuk soal ini jawabannya E. Jadi Vietnam adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia setelah Indonesia ya. Karena itu kata berlawanan menunjukkan keadaan yang berbeda. Jadi dapat menunjukkan bahwa volume produksi dan kualitas kopi Vietnam lebih besar dan stabil dibandingkan Indonesia. Jadi jawabannya tentu yang option E ya. Nah, kalau kita lihat dari paragraf tadi ya, nah ini ya. Di negara-negara yang mendominasi produksi kopi dunia berada di wilayah Amerika Selatan, ya, Afrika dan Asia Tenggara. Indonesia salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia. Ya. Itu ya, tetapi ini masih kalah dengan Vietnam. Ya. Ini berlawanan dengan ya, pesaing seperti Vietnam. Indonesia tidak memiliki perkebunan kopi yang lebih besar, dan karena itu menemukan lebih banyak kesulitan untuk menjaga volume dan kualitas stabil.
Artinya antara paragraf yang satu dan yang lain itu oleh para mahasiswa hendaknya dibaca semua juga ya. Ini artinya yang soal nomor 2 tadi ya, Vietnam adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar dunia setelah Indonesia. Nah, pembahasannya tadi ya, di kata berlawanan menunjukkan keadaan yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume produksi dan kualitas kopi Vietnam itu lebih besar dan stabil dibandingkan ya. Oke, para peserta didik kelas 12 sudah dan juga sebagai calon mahasiswa ya, kita lanjutkan soal nomor 3 nih. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan negara pendominasi produksi kopi di dunia ya? Di manakah di bawah ini yang bukan merupakan negara pendominasi produksi kopi di dunia ya? Tentunya dan semua pada paragraf pada teksnya itu dapat dipelajari dan dibaca ya. Nah, dari teks di atas dijelaskan negara-negara yang mendominasi produksi kopi ya, itu berada di Amerika Selatan, Afrika dan juga Asia Tenggara ya. Nah, kita lihat itu tadi pada paragraf yang kedua kalau tidak salah ya. Nah, ini pernyataan tersebut ada di sana ya. Nah, ini dari biji Arabica ya. Nah, ini ada negara-negara. Nah, negara-negara ya yang mendominasi produksi kopi dunia berada di wilayah Amerika Selatan, Afrika dan Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu negara produsen ya, ekspor kopi paling besar. Ini salah satunya, tentunya yang berada di Asia Tenggara ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, yang soal nomor 3 ini, manakah di bawah ini yang merupakan negara pendominasi produksi kopi di dunia ya? Jawaban A, Amerika Selatan, Afrika dan Indonesia, dan B, Vietnam, Afrika dan Asia, Colombia ya, dan seterusnya. Dari pembahasan dari teks di atas jelaskan negara-negara yang mendominasi produksi kopi di dunia itu berada di wilayah Amerika Selatan ya, Afrika dan Asia Tenggara. Nah, ini Jerman merupakan negara bagian Eropa Barat. Jadi Jerman tidak termasuk negara pendominasi produksi kopi dunia ya. Yang bukan kan ya, yang ditanya itu yang bukan. Ingat nih, manakah di bawah ini yang bukan merupakan negara pendominasi? Jadi jelas itu ada Jerman ya, Amerika Selatan ini masuk, kemudian Vietnam, Afrika masuk, Indonesia masuk. Ini ada Indonesia, Colombia juga masuk ya. Nah, di sini ada Jerman nih ya. Di Jerman itu tidak termasuk negara pendominasi produksi kopi ya. Jadi jawabannya jelas adalah yang E ya, yang ini jawabannya ya. Oke, para calon mahasiswa, tadi hanya contoh soal ya, contoh soal bagian dari TPS atau tes potensi skolastik ya, itu berupa penalaran umum. Tentunya ini dalam teks, maka kalau memang soalnya berupa teks, kalian harus baca dan pahami ya dengan konsentrasi yang penuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Nah, seperti itulah contohnya ya. Jadi ini ada beberapa contoh, sekali lagi ya, diulangi ya. Kemudian juga ya, pembahasannya mudah-mudahan bisa dipahami. Ini soal yang kedua, hati-hati dengan pertanyaannya ya. Kadang-kala ada yang berlawanan, bukan yang benar, kadang yang tidak benar yang ditanyakan. Dan juga pembahasannya ya, kalian perhatikan dan pahami, dan juga sambil dilihat pada teksnya atau pada paragraf teksnya. Kemudian juga ini soal yang nomor 3 tadi ya, ini jelas ya, lihat dari teks pada paragraf tersebut. Oke, para calon mahasiswa,
terus semangat dan belajar. Ini salah satu jenis soal penilaian umum pada tes plastik ya. Oke, para calon mahasiswa yang saya banggakan dan tetap semangat terus ya dalam mencapai cita-cita dan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Kita lanjutkan ya. Nah, kita sudah membahas tentang beberapa contoh soal dari TPS atau tes potensi skolastik, yaitu jenis soal untuk penilaian umum ya. Jadi jelas tadi ya, dari contoh itu biasanya kalau contoh soal penilaian umum itu berkaitan dengan soal-soal pernyataan ya, ada paragraf, simpulan logis ya, kemudian juga penalaran analitik, data visual, dan sebab akibat. Dan kita lanjutkan dengan contoh beberapa soal, yaitu tes skolastik tentang penalaran pengetahuan kuantitatif atau PK ya. Ini sudah para calon mahasiswa ketahui nih ya, biasanya itu kisi-kisinya soalnya pilihan ganda ya, yang tahun 2021, dan itu terdiri dari pilihan 1, 2, 3, 4 ya. Biasanya berisi perbandingan ya, kemudian ada pertidaksamaan, persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, matrik ya, kemudian juga ada teori bilangan dan sebagainya ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, tetapi ya kalian nanti bisa mencari sumber atau contoh soal khususnya untuk PK pada sumber yang lain. Nah, baiklah ya, untuk para calon mahasiswa yang tetap semangat ya, ini berapa contoh soal TPS ya, kaitannya tentang jenis penalaran umum kuantitatif ya, atau PK biasanya ya, penalaran kuantitatif. Ini sebagai contoh ya, ini perbandingan ya. Waktu di Jakarta lebih cepat 6 jam dari kota Edinburgh ya. Yoga berangkat dari Jakarta menuju Edinburgh pada pukul 9 pagi hari Sabtu dan tiba 18 jam kemudian. Hari dan pukul berapakah pesawat tersebut tiba di kota Edinburgh? Kita lihat langsung pada pembahasannya ya. Ini memang pilihannya bisa option ya ini ya. Ini bisa juga mungkin 1, 2, 3, 4, 5 barangkali ya. Ini pembahasannya waktu di Jakarta itu sama dengan waktu di Edinburgh itu plus 6 ya. Jadi lebih ya, waktu Yoga berangkat itu sebenarnya pukul pagi ya. Waktu tempuh perjalanan 18 jam. Jadi pukul berapa pesawat tiba di Edinburgh? Jadi pada soal ini memang kita lakukan secara matematik ya, juga dengan perbandingan yang nalar kita ya. Nah, pertama-tama kita cari waktu di Edinburgh saat pukul 9 pagi di Jakarta ya. Itu waktu Edinburgh saat itu berarti tadi ya, nah, dikurangi 6 nih, 9 min 6 ini berkurang 9 min 6, jadi pukul 3 pagi ya. Waktu pesawat tiba itu sama dengan waktu Edinburgh pesawat berangkat plus waktu tempuh tentunya secara matematik ya. Ingat ya, jadi waktu pesawat tiba itu sama dengan waktu di Edinburgh ya, pesawat berangkat kemudian plus waktu ya ini ya. Jadi waktu pesawat tiba itu tentunya tadi pukul 3 kan ya, di Edinburgh itu kan tadi pukul 3. Kalau memang berangkat waktu di Jakartanya pukul 9 ya, karena dikurangi jadi 9 min 6 maka pukul 3. Nah, maka waktu pesawat tiba ya dari Edinburgh ini ya, pukul 3 ditambah 18 jam. Waktu pesawat tiba itu berarti pukul 21.00 ya. Jadi Yoga akan tiba pukul 9 malam atau pukul 21.00 ya di Edinburgh, tentunya hari Sabtu ya. Ini sudah malam ya, 21. Jadi jawaban yang paling tepat itu untuk soal ini adalah yang bagian B ya, ini
21 hari Sabtu. Jadi bukan hari Minggu ya. Nah ini yang paling tepatnya ini. Jadi sekali lagi soal ini merupakan soal perbandingan juga ya. Makanya kita harus juga membaca dengan konsentrasi dan juga sambil mendata, menganalisis ya. Jadi contoh waktu di Jakarta lebih cepat 6 jam dari kota di Johannesburg ya. Berarti bisa dikurangi ya waktu di Jakarta ya. Yoga berangkat dari Jakarta menuju Edinburgh pada pukul 9 pagi ya. Hari Sabtu dan tiba 18 jam kemudian. Pada hari dan pukul berapa pesawat tersebut tiba di kota Edinburgh. Jadi sekali lagi ya. Jadi waktu di Jakarta itu sebenarnya waktu di Edinburgh plus 6 sebetulnya ya. Jadi waktu Yoga berangkat itu pukul 9 pagi, maka waktu tempuh perjalanan ini sudah ada tadi dinyatakan dalam soal ya, 18 jam kemudian. Nah, ditanyakan pukul berapa pesawat tiba di Edinburgh. Jadi pertama-tama kita cari waktu di Edinburgh saat pukul 9 pagi ya, karena berbeda tadi ya. Jakarta pukul 9, maka di Edinburgh pukul berapa? Maka di Edinburgh itu adalah 9 dikurangi 6 ya, karena ini lebih lebih cepat ya. Jadi 9 min 6 berarti pukul 3 ya. Waktu pesawat tiba berarti sama dengan waktu di Edinburgh pesawat berangkat ditambah waktu tempuh ya. Waktunya tadi kan 18 jam. Jadi waktu di Edinburgh ini ternyata pukul 3 berarti pukul 3 ya 03.00. Waktu tempuhnya kan 18 jam berarti waktu pesawat tiba itu pukul 3 Edinburgh ditambah waktu tempuh 18 jam. Kita hitung saja ya. 3 ditambah 18 jam, maka pesawat tiba itu pukul 21. Jadi Yoga akan tiba pukul 9 malam atau pukul 20 WIB waktu di Edinburgh dan hari Sabtu. Oke, para mahasiswa, para calon mahasiswa, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Ini contoh soal yang berkaitan dengan statistik tentunya. Lukti baru saja mendapatkan hasil ujian akhir semester ya atau UAS yang terdiri dari matematik, kemudian ada sejarah, ya, ekonomi, sosiologi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Matematik, sejarah, ekonomi, sosiologi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nilai yang diperoleh Loki adalah berikut. Ini datanya ya. Nilai tertinggi diperoleh pada pelajaran matematik. Ini nilai tertinggi ya untuk Loki matematik. Sejarah berada di antara bahasa Indonesia dan Inggris ya. Jadi kalian supaya tidak agak pusing, lebih mudah diurutkan dulu ya. Urutannya yang mana nih? Pokoknya matematik itu tertinggi ya. Kemudian untuk nilai sejarah itu berada di antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalian urutkan saja ya. Sejarah itu antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian nilai ekonomi ya lebih tinggi dari nilai bahasa Indonesia. Nah itu bisa nilai ekonomi lebih besar ya dari bahasa Indonesia dan tidak lebih tinggi dari nilai sosiologi ya. Nah ini berarti nilai sosiologi akan lebih tinggi dari nilai apa di sini ya. Nah itu kalian harus paham. Dan nilai bahasa Indonesia bukan nilai paling rendah, bukan nilai yang paling rendah. Nah maka pernyataan yang tidak benar ya, kalian sekali lagi kalau ada berupa pernyataan masuk tes kompetensi skolastik ini harus benar-benar kalian pahamkan ya, kalian juga prediksikan dan seterusnya. Jadi harus betul-betul konsen kaitkan dengan pernyataan-pernyataan yang ada ya. Jadi pertanyaannya pernyataan yang tidak benar ya. Nah, pertama ini nilai terendah diperoleh dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian B, nilai bahasa Indonesia ada di antara nilai sejarah dan ekonomi ya. Ini tadi kan sudah jelas ya. Nilai sejarah berada di antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Tapi di sini nilai bahasa Indonesia ada di antara nilai sejarah dan ekonomi. Nah, kita lihat nanti ya. Kemudian rata-rata nilai bahasa
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu lebih rendah dari nilai-nilai sosial, yaitu sejarah, ekonomi, dan sosiologi ya, dan seterusnya ini ya. Dan yang E itu nilai sejarah lebih rendah kedua ya. Nah, dari mata pelajaran apa? Nah, ini. Sedangkan yang D nilai bahasa Indonesia lebih rendah dari nilai sejarah. Oke, kita bahas ya. Jadi pada soal tersebut terdapat informasi berikut. Bahwa nilai tertinggi adalah matematik, sudah jelas tadi ya. Dari informasinya ini nilai tertinggi matematika ya. Kemudian juga maka urutan nilai bisa kita buat dari rendah yang dari terendah yang ke tertinggi ya. Jadi ini mata pelajaran apa sebelumnya, dan yang paling tinggi adalah matematik. Jadi seperti tadi kita urutkan dulu supaya mempermudah. Dan nilai sejarah ada di antara nilai bahasa Indonesia ya. Nah, dan bahasa Inggris. Nah, berarti kita bisa masukkan nih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nanti ya. Nah, ini ya. Kemudian ada sejarah juga. Nah, ini berdasarkan urutan karena nilai sejarah ada di antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita masukkan dulu seperti ini ya. Ini bahasa apa? Tentu nanti ya. Yang jelas dari pernyataannya nilai sejarah di antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Di sejarah ada di tengah-tengah dari kedua bahasa tadi. Kemudian nilai ekonomi lebih tinggi dari nilai bahasa Indonesia dan tidak lebih tinggi dari nilai sosiologi ya. Di bahasa Indonesia urutannya tentu ya. Kemudian ekonomi ya. Kemudian sosiologi kita urutkan lagi. Kan nilai bahasa Indonesia bukan pernyataan berikutnya, nilai bahasa Indonesia bukan nilai yang paling rendah ya. Oke, kita urutkan dari daerah tersebut. Kita bisa mengambil hasil urutan nilai dari yang terendah ke yang tertinggi tentunya ya. Di bahasa Inggris urutkan nih bahasa Inggris ya. Nah, kemudian sejarah ya. Kemudian juga bahasa Indonesia. Kemudian ekonomi, sosiologi ya. Kemudian matematik, karena matematik yang tertinggi. Jadi ini diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Maka pernyataan yang tidak benar adalah nilai bahasa Indonesia lebih rendah dari nilai sejarah. Jadi kita urutkan di sini. Wah, nilai bahasa Indonesia itu lebih tinggi ya. Kalau kita urutkan dari sini bahasa Inggris ya, kemudian sejarah ya. Kemudian bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia lebih tinggi itu nilainya dari sejarah ya. Dari pernyataan yang tidak benar ya. Dari soal di sini ya, dari jawabannya ini nilai terendah diperoleh dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nilai terendah diperoleh dalam mata pelajaran bahasa Inggris, benar ya. Jadi kalau kita urutkan tadi memang benar ini urutan yang terendah Inggris. Kemudian sejarah yang kedua ya. Nah yang B, jadi pernyataan ini yang benar kan, yang karena yang tanya yang tidak benar. Dan nilai bahasa Indonesia ada di antara nilai sejarah dan ekonomi. Yang kita urutkan sudah benar tadi. Nilai sejarah itu berada di antara bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia dan juga ekonomi, benar ya. Nah, ini sejarah nih. Kemudian pernyataan yang ini juga benar kan ya. Pernyataan yang C ini, rata-rata nilai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia lebih rendah dari nilai-nilai sosial, tentunya sejarah, ekonomi, dan sosiologi ya, tentu ya. Nah ini, jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia lebih rendah nih. Yang lebih tinggi nilainya ekonomi, sosiologi ya, dan seterusnya. Nah, berarti ini juga benar pernyataan yang C ini ya. Kemudian pernyataan yang D, nilai bahasa Indonesia lebih rendah dari nilai sejarah, jelaskan ya dari urutan ini. Bahasa Indonesia lebih rendah. Oh itu justru itu jawabannya ya. Di sini bahasa Indonesia lebih rendah dari nilai sejarah, tapi kenyataannya bahasa Indonesia itu lebih tinggi nilainya dari sejarah ya. Nanti jawaban yang kita pilih adalah yang D ini ya. Kemudian yang ini kan nilai sejarah lebih rendah kedua ya. Yang lebih rendah yang benar ya, ini lebih rendah setelah bahasa Inggris kan, benar ya. Tapi yang ditanyakan yang tidak benar.
tidak benar. Nilai bahasa Indonesia lebih rendah dari nilai sejarah ya. Tapi kenyataannya bahwa bahasa Indonesia nilainya lebih tinggi dari nilai sejarah. Nah itu ya, saudara mahasiswa, kita lanjutkan. Contoh soal yang ketiga ini berupa pertidaksamaan ya. Ini matematik ya. Jika P ya kurang dari atau sama dengan 5 dan Q-nya lebih besar atau sama dengan min 6, maka nah ini kita lihat ya, P min 2Q kurang dari 927 ya. Kemudian 3P yang B-nya 3P ditambah Q itu kurang dari atau sama dengan 27 dan seterusnya. Nah, kita bahas ya. Jadi kita lihat soalnya nih. Jika P kurang dari sama dengan 5 dan Q-nya kurang lebih besar dari atau sama dengan 6 ya. Jadi dari pembahasan diketahui nih bahwa P itu lebih kecil ya atau sama dengan 5. Nah ini soalnya jelas. P lebih kecil atau sama dengan 5 ya. Atau kalau 3P berarti kurang dari ya atau sama dengan 15. Jadi kalau P-nya itu sama dengan 5, 3 kali 5 kan 15 ya. Dan Q-nya ini lebih besar atau sama dengan min 6 ya. Q-nya, maka kalau misalkan min 2Q misalkan min 2Q berarti kurang dari atau sama dengan 12. Kalau Q-nya ini kan 6 ya. Maka ini kan kali min 6 kasih kurang dari atau sama dengan 12. Jumlahkan kedua pertidaksamaan tersebut ya. Jadi menjadi 3P min 2Q ya, ini 3P ya, kurangi ya 2Q, maka itu hasilnya 15 tambah 12 ya. Yang ini 15 tambah 12 27. Jadi kurang dari atau sama dengan 2. Jadi 3P min 2Q itu harus kurang dari atau sama dengan 27 ya. Benar kan ya? Maka jawaban yang benar adalah yang E, yang ini ya. Di 3P, P-nya kan 5 ya, min 2Q ini kurang dari atau sama dengan 2. Jadi jawabannya yang E ya. Nah, jadi kalau ini misalkan kan P-nya 5 min 2Q berarti kan 5 dikurangi 2Q tadi kan 12. Nah itu tidak sama dengan ya atau kurang dari memang 27 ya. Ini kurang tepat juga. Oke, para calon mahasiswa yang masih tetap semangat, ini soal contoh soal untuk penalaran umum kuantitatif ya. Jenisnya pertidaksamaan ya. Jadi matematik nih. Kemudian ini contoh soal yang keempat ya maksudnya ya. Yang keempat itu berupa perbandingan ya. Misalnya nih diketahui informasi berikut. Nah, yang pertama, keliling dari sebuah ladang berbentuk persegi panjang adalah 120 meter ya. Kemudian perbandingan panjang dan lebar ladang adalah 1:2. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak dua titik pojok ladang yang berseberangan? Apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya? Jadi sekali lagi sarankan kalau ada soal berupa pernyataan yang kaitan dengan penalaran umum kuantitatif, jadi yang kaitan dengan perhitungan-perhitungan secara matematis ya, itu harus betul-betul yang pertama dibaca ya dengan cermat, kemudian juga dengan konsentrasi yang tinggi, dan juga dicatat data-datanya apa saja, nanti dikaitkan dengan konsep dari perhitungan yang sudah kita ketahui ya. Oke. Nah, pilihan jawaban ya, yang A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, sedangkan pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, kemudian pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, sedangkan pernyataan 1 saja tidak cukup, dan seterusnya ya. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Pernyataan 1 saja cukup atau pernyataan 2 saja cukup, ini salah satu ya. Yang lainnya pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Nah, dari soal sebelumnya kita coba bahas ya. Dari pernyataan 1 ya,
pernyataan 1 yang mana nih? Yang ini kan? Bahwa keliling dari sebuah ladang berbentuk sifatnya adalah 120 meter. Oke. Jadi dari pernyataan 1 dapat diperoleh jumlah dari panjang dan lebar kan ladang. Kemudian dari pernyataan 2 dapat diperoleh nilai masing-masing panjang dan lebar. Ini pernyataan 2 nih. Perbandingan panjang dan lebar ladang adalah 1 dan 2. Tadi yang pernyataan 1 kan kelilingnya ya. Di panjang dan lebar ladang tentu ya. Kemudian dari pernyataan 2 itu panjang dan lebar ladang. Dari kedua pernyataan dapat dicari jarak 2 titik pojok ladang yang saling berhubungan dengan rumus Pythagoras. Nah, ini juga akan melibatkan rumus matematik juga ya. Nah, itu. Nah, yang ditanya berapakah jarak 2 titik pojok ladang ya yang berseberangan. Oke. Nah, jadi kaitan dengan rumus Pythagoras. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Namun satu pernyataan saja tidak cukup. Ya, artinya ya bahwa untuk informasi yang lebih tepat, pernyataan 1 dan 2 ini sangat dibutuhkan ya. Jadi tidak salah satunya. Jadi ini bukan menghitung ya, tapi yang ditanya apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Nah, tidak dihitung sebetulnya, tapi di sini sebagai pernyataan saja bahwa jawabannya yang paling tepat adalah yang option C. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi dua pernyataan ya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke ya. Ini ada satu soal lagi, contoh soal yang kelima ya. Ini masih tetap pada soal penalaran kuantitatif, yaitu berupa jenis soalnya persamaan fungsi kuadrat ya. Nah, kita lihat kan di dalam soal TPS yaitu PK ya, penalaran kuantitatif, atau PUA juga penalaran umum kuantitatif ya. Nah, itu biasanya tadi kan sudah dijelaskan ya, ada jenis soal perbandingan, ketidaksamaan, kemudian juga ada teori bilangan ya, kemudian ada persamaan kuadrat dan seterusnya ya. Jadi kita lihat ini contoh soal yang kelima dari contoh soal penalaran kuantitatif ya. Diketahui dua pernyataan berikut nih. P ini sama dengan 4 kuadrat ya, ditambah 4 kuadrat, 4 kuadrat dan tambah 4 kuadrat nih. Dan I 2 pangkat 12 ditambah 4 pangkat 4 ya. Ini pernyataan yang paling benar. Nah, dilihat pertanyaannya ya, yang ditanya pernyataan yang paling benar. P lebih besar dari Q. Nah, hitung dulu ya. Nah, kita hitung, kita bahas bagaimana ya. Pembahasannya P ini 4 pangkat 2-nya ada berapa nih? Ada 4 ya. Maka secara matematik bisa 4 kali ini dalam kurung 4 pangkat 2 ya. Berarti 4 pangkat 3. Tuh. Kemudian Q-nya 2 pangkat 12. Kalau kita bandingkan ya. 2 pangkat 12 dengan 4 pangkat 4. Berarti Q bisa juga di 4 pangkat 6 banding 4 pangkat 4. Berarti ini maksudnya dibanding itu dibagi ya. Jadi 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 4 berarti 4 pangkat 2. Jadi Q 4 pangkat 2. Artinya Q lebih kecil dari P ya, atau P lebih besar dari Q dalam soal ini ya. Nah ini. Jadi karena tidak ada pernyataan dalam gambar ini, Q lebih kecil dari P, yang ada P lebih besar dari Q ya, yang A ini untuk jawaban. Itu berdasarkan pembahasan dari sini kita uraikan secara matematik ya. Ternyata P itu 4 pangkat 3 ya, lebih besar ya dibandingkan dengan Q ya. Ini kan dibagi ya, dibagi. Ini Q 2 pangkat 12 ya dibagi 4 pangkat
4 ya. 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 4, jadi Q-nya itu 4 pangkat 2 ya. Nah ini kan 2 pangkat 12 dibagi 4 pangkat 4, oke, 4 pangkat 2, jadi jelas nih untuk Q 4 pangkat 2 lebih kecil dari P 4 pangkat 3 ya, jelas. Jadi P lebih besar dari Q. Kemudian contoh terakhir nih, soal nomor 6 ya. Ini ada 6 soal ya. Ini ada 6 soal berupa jenis operasi atau teori bilangan ya. Jadi contohnya sebuah es krim bersuhu minus 5 derajat Celcius ya, dikeluarkan dari lemari pendingin dan diletakkan di atas meja. Jika suhu es krim akan mengalami kenaikan sebesar 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Nah, suhu es krim setelah 10 menit berapa suhunya? Ini juga kan perbandingan. Para calon mahasiswa tetap sekali lagi kalau menghadapi soal berupa soal cerita, soal berupa teks ya, jadi kita baca dulu arahnya kemana, kemudian kita tuliskan data-data yang ada ya, dan lalu konsentrasi nanti kaitkan dengan penalaran kita ya, namanya juga kan tes TPS ya, TPS tadi ya. Nah ini tes potensi skolastik, jadi juga berkaitan dengan penalaran sebetulnya ya. Sebuah es krim bersuhu minus 5 derajat Celcius kemudian dikeluarkan dari lemari pendingin dan diletakkan di atas meja. Jika suhu es krim akan mengalami kenaikan 3 derajat Celcius kalau dia dikeluarkan dari kulkas atau lemari pendingin ya, setiap 2 menit tuh. Suhu es krim setelah 10 menit berapa? Nah, jadi kita bahas ya. Ini suhu awal es krim minus 5 derajat Celcius kan, kemudian mengalami kenaikan 3 derajat Celcius setiap 2 menit ya. Maka setelah 10 menit berarti berapa kali lipat nih ya, berarti 5 kali lipat ya kurang lebih ya. Nah, berapa suhunya nanti? Es krim akan mengalami kenaikan suhu sebesar 5 kali 3 derajat Celcius berarti 15 derajat Celcius ya. Jadi suhu es krim setelah 10 menit tentunya 15 derajat Celcius. Jadi karena setiap 2 menit itu 3 derajat Celcius ya. Kalau 4 kan berarti 6 ya. Terus saja seperti kan namanya perbandingan juga ya. Jadi kalau 2 menit itu 3 derajat, kalau 4 menit tentunya ini juga kan kali 2 ya, 6 derajat. Kalau ini 6 menit berarti kan 9 derajat ya. Dan seterusnya, akhirnya kalau dia 10 menit berarti 5 kali 3 derajat Celcius adalah 15 derajat Celcius pada saat dia 10 menit ya. Jadi jawabannya yang C ya, yang ini. Suhu es krim setelah 10 menit, sebentar ya, suhu es krim setelah 10 menit adalah 15 derajat Celcius. Ini jawabannya ya, ini mohon maaf ya. Jawabannya yang D ya, ini ya, bukan yang C tapi yang D. Nah, seperti itu. Oke. Itu para calon mahasiswa ya, beberapa contoh soal dari yang namanya jenis soal penalaran kuantitatif ya. Tentunya ini masih termasuk dari kategori soal tes potensi skolastik ya, tapi ini memang melibatkan perhitungan-perhitungan secara matematik ya. Tadi juga sudah dijelaskan yang disebut dengan penalaran kuantitatif itu seperti apa ya. Jadi tadi cirinya ini ada bandingan, persamaan kuadrat ya, dan seterusnya gitu. Oke.